Bluetooth mode. Line in mode. Kali ini saya mau sharing sebuah rakitan PLTS yang saya gunakan. Mungkin bukan rakitan yang paling sempurna atau yang paling aman, tapi ini tuh tak tinggal-tinggal keluar rumah sudah aman ya, meskipun mungkin nggak sampai berhari-hari. Ya tapi saya rasa ini masih cukup aman lah pokoknya, meskipun komponennya itu masih minim. Bahkan saya itu akinya nggak pakai BMS, tapi saya akan jelaskan satu persatu dari atas nanti panel sampai ke beban. Untuk yang pertama, panelnya sendiri, karena ini udah malam jadi saya nggak usah manjat-manjat menek-menek ke atas ya. Yang jelas nggak ada yang spesial untuk panelnya sendiri, untuk pemasangannya mesti, karena ya simpel aja. Pemasangannya panel-panel, terus sudah dapat konektornya juga, jadi tinggal colok-colok. Saya rangkai secara seri, dan kalau dirangkai secara seri itu yang nambah voltasenya saja, tapi arus yang dihasilkan masih sama ya. Karena di sini saya mengejar sistem 24 volt. Di panel yang saya gunakan itu spesifikasinya itu maksimal voltasenya 20 voltan ya. Jadi untuk mengecas baterai aki saya 24, otomatis saya harus menggunakan tegangan yang di atasnya. Kalau misalnya satu panel aja itu dia nggak mau ngecas ya. Karena kalau tegangan panel lebih rendah daripada baterainya sendiri, itu nggak mau ngecas ya. Kecuali kalau tegangannya lebih tinggi dari baterainya, meskipun dengan ampere atau arus yang kecil itu bisa ngecas, meskipun lambat ya. Cuman alat ini tuh kalau tegangannya kurang dia bakal mengubah arus ke voltase ya. Saya kira seperti itu, tapi nggak gitu cara kerjanya. Jadi saya harus pakai dua panel surya ya. Entah itu 10 WP atau 10 WP kalau misalnya kalian mau beli yang lebih agak murah. Selanjutnya dari panel ke bawah atau dari out panel surya ke bawah, saya menggunakan kabel. Ini bukan kabel yang khusus untuk untuk solar cell atau segala macam. Ini adalah kabel bekas instalasi listrik saya di rumah. Saya pakai yang apa adanya, maksudnya yang adanya ya ini gitu, pokoknya. Itu saya rekomendasikan untuk memotong atau pokoknya lebih pendek aja itu lebih bagus ya. Tapi di sini kenapa saya nggak pendek, karena ini belum permanen, saya masih agak kurang gimana gitu untuk ngerapiinnya. Pokoknya yang jelas kalau kalian pakai kabel itu nggak harus yang tebel-tebel, nggak harus yang besar-besar. Selanjutnya untuk output dari kabel ke bawah itu saya pakai terminal. Ini terminal aja, nggak ada rangkaiannya, nggak ada komponen elektroniknya. Pokoknya cuman bisa dibilang cuma sebagai penghubung aja lah pokoknya. Mungkin suatu saat kalau mau melepas juga tinggal puter, cabut-cabut, nggak riwuh, nggak ribet. Atau mungkin orang-orang yang agak-agak pro, yang agak-agak ingin proteksi lebih, dia pakai MCB ya, pakai MCB DC. Tapi saya nggak pakai ya, tapi ya aman lah pokoknya. Dari sini kan udah ke bawah, masuk ke SCC, bukan SCC, ini MPPT ya. Ini MPPT, beda ya, SCC sama MPPT beda, saya rasa beda. Meskipun dia pendinginannya masih pasif atau masih pakai heatsink aja, nggak pakai kipas, tapi dia kan kelebihannya kalau nggak pakai kipas ya, dia lebih nggak bising. Dan untuk panasnya sendiri dia nggak panas sih menurutku. Tapi untuk ketahanannya ya, karena kan di sini kan saya pakai baru 2-3 bulanan atau satu, kayak ya 3 bulan nggak ada lah pokoknya. Anggap nanti kalau kedepannya ada masalah, mungkin saya akan upload ya, akan bikin video mas. Yang jelas selama ini sih dia bagus. Pokoknya untuk MPPT ini saya rekomendasikan ya, karena dia sudah bagus sekali ya, pasti sudah bagus di harganya juga.
cut off-nya berjalan dengan baik. Terus dia yang saya suka itu dia kalau baterainya lowbat itu dia arusnya yang dihasilkan dari panel itu arusnya dia bisa dibilang benar-benar dilepas semua, benar-benar lockdown semua. Jadi kalau baterai lowbat dia arusnya nih pokoknya dikasihkan semua ya, pokoknya kalau baterainya lowbat. Tapi kalau sudah mendekati full atau mendekati settingan yang kita setting di sini, dia arusnya bisa kecil, bisa menurun, pokoknya bisa menyesuaikan gitu. Kalau baterainya penuh dia arusnya bisa turun secara otomatis ya. Jadi ini udah bagus sekali pokoknya, udah mantap. Atau mungkin nanti saya bikin video terpisah untuk menjelaskan lebih detail tentang MPPT yang saya gunakan ini. Atau mungkin kalian bisa cek-cek di selanjutnya dari MPPT tadi ya, ke bawah. Saya pakai kabel, ini masih sama kabelnya, spesifikasinya masih sama dengan yang tadi. Saya pakai aki basah di sini. Ini saya pakai aki satunya kan 12 volt. Saya seri jadi menjadi 24 volt. Dan kenapa saya pakai aki basah ya, ini sedikit kelebihannya ya. Nah, mungkin nanti saya akan lebih intens lagi saya buatkan video tentang kelebihannya pakai aki basah ya. Yang jelas ini saya pakai aki basah tanpa BMS, cuman kelebihannya dia voltasenya meskipun tanpa BMS dia masih sama ya. Bentar, saya cek pakai multitester. Ini dia kosong ya, ini kan bisa di screenshot, masih bisa di hold, masih bisa ya, bisa di screenshot lah pokoknya. Saya ukur satu aki ya, nanti voltasenya berapa saya hold atau saya tahan gitu pokoknya. Oke, saya hold. Ini ya, ini tegangan yang dihasilkan satu aki itu yang apa? Yang sebelah kanan tegangannya sebesar ini ya. Kita akan coba kembalikan ke nol lagi. Kita akan coba yang satunya, nanti bisa berapa voltasenya coba. Apakah dia balance? Awas, jangan sampai lupa. Oke, kita hold. Bentar. Oke, kita hold. Dan voltasenya di sini dia 11,99. Ya tadi 98 sih, 98, 99. Pokoknya masih sangat di toleransinya masih sangat kecil ya. Pokoknya masih aman tanpa BMS. Karena cari BMS untuk aki juga aku belum nemu sih, mungkin belum nemu atau belum tahu, nggak tahu. Yang jelas pokoknya masih aman juga tanpa BMS. Yang penting itu karena dia kan aki basah ya, dia aki basah. Yang penting kalau dicas dia kan menghasilkan kalau nggak salah menghasilkan karbon atau gas yang beracun, pokoknya yang gas kurang baik. Jadi harus di atasnya, di atas sana itu harus ada ventilasinya harusnya. Tapi di sana itu ada seng bergelombang, maksudnya bisa udara masih bisa lewat ya, jadi nggak apa-apa sih. Maksudnya ke atas itu bisa kebuang gasnya, jadi masih nggak apa-apa lah pokoknya. Tapi lebih baik kalau ada ventilasinya. Pokoknya jangan sampai ini kalau pakai aki basah jangan sampai di ruangan tertutup ya, dengan kapasitas 7Ah tulisannya di sini satunya. Karena saya rangkai secara seri jadi dia 24 volt. Tapi kapasitasnya masih sama 7Ah ya. Kenapa saya beli baru dan juga maksudnya saya pakai dengan umur yang sama bisa dibilang, karena kalau kita pakai yang satu bekas satu baru atau mungkin bekas semua kita nggak tahu maksudnya umurnya itu kan. Kalau gini kan kita jelas gitu maksudnya. Jadi kalau umurnya itu sama secara logika aja ya. Tapi yang jelas kalau ini ngedrop ini ngedrop. Jadi ya sama gitu. Sama, umurnya sama, digunakan juga sama, ditarik arusnya juga sama ya, meskipun ini kan sistemnya kan saya rangkai secara seri, tapi ya bisa dibilang masih sama lah untuk umurnya harusnya sama sih.
Kalau satu ngedrop mungkin satunya ya nggak lama kemudian akan ngedrop juga. Saya sarankan sih untuk kalau mau rakit pakai aki ya, itu harus sama juga. Harus belinya harus sama juga, sama-sama baru. Yang jelas biar bisa umurnya tuh biar bisa sama gitu. Dan kenapa saya pilih aki basah ya, bukan aki kering? Karena menurut saya pribadi ya, saya sharing-sharing apa, saya cari di Google juga, cari referensi juga, aki basah ini lebih baik. Maksudnya kalau kita ngerawatnya pinter, dia umurnya akan lebih panjang ya daripada aki kering. Saya pakai ini gitu pokoknya. Nah dari sini tuh sama ya, jalurnya sama, plus minusnya sama. Kita masukkan, saya masukkan ke inverter. Di sini inverternya udah jelas ya, Tagwear. Inverter Tagwear ini udah istilahnya udah banyak orang yang tahu. Ini high frequency, inverternya high frequency. Dia saya pakai 2000 watt. Ini cuman daya puncaknya aja. Tapi kalau maksimumnya kontinunya dia 1000 watt. Tapi saya pakainya paling banyak itu kalau nggak salah di bawah 300 watt ya, karena ya biar alatnya juga awet. Dan saat ini beban saya tuh nggak banyak-banyak juga ya, paling cuman itu tadi kipas sama kipas saja. Belakangan ini saya sering menggunakan ini tuh pakai apa, pompa air saya itu, dia biasanya voltase apa, dayanya yang dihisap di sini tuh dia 235 watt. Jadi kalau saya pagi-pagi, biasanya pagi saya ngisi toren itu 200 liter, saya pakai ini, itu 235 wattan, akinya kondisi full. Dia bisa ngisi toren dari nol, dari torennya habis sampai full itu dia bisa ngecas tanpa cut off. Ini high frequency. Kenapa saya pakai yang masih pakai yang high? Karena selain harganya yang agak murah dibandingkan yang low frequency, kalau kalian menggunakannya untuk mungkin menyalakan komputer atau laptop, itu biasanya saya lihat di sini, di voltase sini. Jadi kalau voltasenya sudah mendekati 20 atau 21 ke bawah lah, dia akan cepat nurunnya, akan lebih cepat ya. Akan lebih cepat, jadi saya harus buru-buru matiin komputer atau laptop yang saya tancapkan di sini. Mungkin akan saya berikan video yang lebih intens lagi mengenai ini aja. Ini kan cuman perkenalan ini aja. Selanjutnya dari inverter menuju ke stop kontak biasa. Bisa aja sih langsung AC, cuman saya pakai ini biar bisa apa, dayanya biar bisa kelihatan ya, kita menggunakan berapa watt, berapa voltasenya, berapa dia, arusnya mengalirnya berapa, itu ketahuan di sini. Terus kita juga bisa setting, ini bisa disetting, dia bisa menghitung juga, maksudnya bisa menghitung cost-nya atau 1 kWh itu berapa, RP-nya berapa gitu, dia bisa dihitung ya. Dia bisa dihitung, coba saya nyalain. Nah, itu dia watt segala macam, kWh ketahuan, frekuensinya, voltasenya 213. Sebetulnya ini saya pernah bongkar ya untuk menurunkan voltase juga. Karena dia kan voltasenya kalau nggak salah waktu itu 230 volt. Saya turunkan menjadi 210 volt ya, untuk ya supaya biar dia lebih adem juga, karena 210 volt itu menurut saya masih aman lah untuk digunakan peralatan elektronik. Ya mungkin itu aja ya untuk videonya kali ini. Atau mungkin saya nanti kedepannya akan membahas satu persatu komponen-komponennya serta kelebihannya, karena akan sangat panjang sekali mungkin ya, dari akinya sendiri, kenapa saya pilih aki ini, jenis ini, kelebihannya seperti apa, terus inverternya kenapa saya pilih ini, terus kenapa saya pakai MPPT itu, kelebihannya serta cara settingnya juga gimana. Nanti kedepannya saya akan buat video yang lebih intens atau lebih fokus membahas satu
komponen aja ya. Yang jelas kali ini saya cukup memperkenalkan saja komponen yang saat ini saya gunakan. Dan ini tuh sudah aman ya, maksudnya kok nggak ada MCB, kok nggak ada apa istilahnya ATS atau segala macam ya, karena saya penggunaannya juga nggak terlalu ribet. Oke, biasanya saya gunainnya itu umumnya ya, saya gunainnya itu di siang hari tok ya, di siang hari ya, pokoknya di waktu ada matahari ya. Jadi saya sambil nancepin entah itu kipas, entah itu saya main komputer. Ya jelas saya pakainya tuh bukan yang alat yang 24 jam ya. Mungkin perangkat yang 24 jam seperti router atau wifi itu kan 24 jam ya, harus nancep. Tapi kalau penggunaan saya saat ini sih masih belum ada ya. Kayak mesin cuci juga belum ada. Tapi kalau pakai mesin cuci ki harusnya pakai yang low frekuensi ya, biar bisa lebih awet juga. Mungkin itu dulu ya, sedikit cerita atau sedikit sharing tentang ini PLTS saya. Mungkin kurang komplit juga, agak belibet juga ya, karena ya baru mulai juga. Pokoknya untuk lebih intensnya satu persatu dari komponen yang saya gunakan, saya akan membuat video terpisah ya. Yang jelas saya menggunakan ini ya, garis besarnya saya menggunakan ini tuh ketika matahari ada aja ya, maksudnya ketika ya pokoknya ketika siang atau pagi atau mungkin sore ya. Dia saat malam dia off, maksudnya dia off karena nggak ngisi juga, karena ini kan akinya kan cuman saya bisa dibilang untuk bypass aja. Jadi bukan untuk penyimpanan jangka panjang untuk yang bisa berhari-hari. Mas kalau kita pakai Virla atau pakai apa kan, Virla atau pakai apa Lipo 4 itu kan untuk penyimpanan jangka panjang ya. Kalau ini saya gunakan bisa dibilang untuk bypass aja.